Selanjutnya kita akan melihat contoh yang selanjutnya ya. Jadi kita akan mencoba memplot Nyquist diagram atau Nyquist plot ya untuk sistem sebagai berikut. Jadi sekarang sudah kita tinjau ya sistem dengan feedback ya, dengan sistem dengan feedback sebagai berikut. Ini diberikan fungsi alih sistem yaitu order 3 ya. GS sama dengan 500 dibagi S plus 1 kali S plus 3 dikalikan dengan S plus 10. Jadi kita dapatkan di sini open loop transfer function-nya yaitu GS HS sama dengan 500 dibagi S plus 1, S plus 3, S plus 10. Lalu kita ganti ya S-nya itu dengan J omega, jadi kita akan dapatkan frekuensi respon dari GS HS ya, yaitu GJ omega HJ omega sama dengan 500 dibagi J omega plus 1 dikalikan J omega plus 3 dikalikan J omega plus 10. Kita kali-kalikan ya. Jadi kita akan dapatkan suatu fungsi alih ya dalam fungsi omega sebagai berikut. Dan perhatikan ini merupakan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Jadi kita perhatikan di sini bagian realnya yaitu yang ini ya. Ini bagian realnya. Ini bagian real ya. Sedangkan bagian imajinernya itu yang ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita bisa men-split ya. GJ omega HJ omega atas bagian real dan bagian imajinernya. Dan kita bisa lihat ya magnitude responnya. Magnitude respon dari GJ omega HJ omega itu akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner dikuadratkan. Saya dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Dan phase responnya itu tangen inverse gitu ya dari bagian imajiner dibagi dengan bagian yang real. Ya, kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Sekarang kita bisa memplot pola plot dengan menggunakan 4 titik penting ya. Startnya pada saat omega sama dengan 0. Yaitu besarnya G0H0 sama dengan 500 dibagi akar 30 dikuadratkan. Kita dapatkan di sini 16,67. Lalu sudutnya tangen inverse dari 0 per 30 kita akan dapatkan itu 0 derajat. Itu poin yang pertama ya. Lalu poin yang kedua, di mana plot itu berakhir pada saat omeganya tak hingga ya. Dan kita substitusi omega tak hingga kita dapatkan 500 dibagi tak hingga atau bilangan yang sangat besar itu akan menghasilkan 0. Dan ini phase-nya tangen inverse dari omega dibagi 30. Jadi ini kita dapatkan nanti di sini akan dapatkan minus 270 ya. Jadi 3-nya dikalikan keluar ya. Lalu plot tersebut jadi akan memotong sumbu real gitu ya. Sumbu X pada saat imajiner GJ omega sama dengan 0. Jadi kita set semuanya sama dengan 0 ya. Bagian imajinernya tadi kita sudah pisahkan. Ini bagian imajinernya sama dengan 0. Berarti kita ambil bagian pembilangnya saja. Jadi 43 omega dikurangi omega pangkat 3 sama dengan 0. Omeganya 0 dan omeganya 6,56 radian per detik. Atau satu lagi omega tak hingga. Dan titik terakhir, pada saat plot Nyquist plot atau polar plot tersebut memotong sumbu imajiner, yaitu saat real GJ omeganya sama dengan 0. Kita ambil ini bagian realnya. Jadi bagian realnya minus 14 omega kuadrat plus 30 sama dengan 0. Saya dapatkan omeganya 1,46 radian per detik ya. Jadi sekarang saya bisa tabulasikan ini titik-titik pentingnya gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan saya ingin memplot, saya bisa dapatkan nanti kira-kira Nyquist diagram yang akan saya dapatkan itu bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi ini kita akan dapatkan Nyquist diagram atau Nyquist plot untuk contoh di atas ya, contoh di atas. Jadi kita dapatkan dengan terlebih dahulu melokalisir 4 titik poin ya, dan dari situ kita bisa plot kira-kira bentuk Nyquist diagramnya akan berbentuk seperti ini. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya, contoh 5 ya. Kita punya GS sama dengan 10 dibagi S kali S plus 1 kali S plus 5. Seperti biasa kita substitusi S-nya sama dengan J omega ini ya. Dan nanti kita kalikan
numerator dan pembilang dan penjemputnya dengan bagian konjugat atau bagian sekawan dari bilangan kompleks tersebut, nanti akan saya bisa dapatkan bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini saya bisa pisahkan atas bagian imajiner dan bagian realnya ya. Jadi kita bisa lihat yang tadi gitu ya, kita bisa setelah kita men-split atas bagian real dan bagian imajiner, sekarang kita identifikasi 4 titik penting ya. Poin yang ke satu yaitu start dari plot tersebut saat omega sama dengan 0 ya. Pada saat omega sama dengan 0 gitu ya, kita bisa lihat magnitude-nya itu sama dengan tahingga, karena GJ omega pada saat omega sama dengan 0 itu 10 dibagi 5J omega pada omega sama dengan 0 ini menghasilkan tahingga. Dan fasanya itu minus 90 derajat ya. Dan ini plotnya itu berakhir pada saat omeganya tahingga ya. Magnitude pada omega sama dengan tahingga kita substitusi ke fungsi GJ omega di atas, lalu kita cari magnitude-nya. Kita substitusi ya, GJ omega pada omega tahingga itu menghasilkan limit gitu ya, omega menuju tahingga 10 dibagi J omega pangkat 3, kita dapatkan itu 0 ya. Dan di sini phase-nya kita dapatkan di sini limit omega tahingga gitu ya, 10 dibagi J omega tahingga 3-nya saya kalikan keluar, saya dapatkan nanti minus 270 derajat. Dan ini plot tersebut akan memotong sumbu real gitu ya pada saat imajiner GJ omeganya sama dengan 0 ya. Dan ini saya set, berarti saya lihat bagian imajinernya itu yang mana. Tadi saya sudah tuliskan, saya bisa pisahkan atas bagian real dan imajinernya. Berarti sekarang 10 omega dikalikan 5 minus omega kuadrat sama dengan 0. Saya dapatkan di sini omega kuadratnya sama dengan 5 ya, atau omeganya sama dengan akar 5. Jadi sekarang intersection point antara polar plot dan bagian real axis itu saya peroleh pada saat omeganya itu sama dengan akar 5. Dan itu saat saya bisa tuliskan GJ omeganya pada saat omega sama dengan akar 5 itu sama dengan minus per 3. Dan ini titik yang terakhir pada saat dia memotong sumbu imajiner atau bagian realnya sama dengan 0. Saya bisa tuliskan minus 60 omega kuadrat dibagi, ini bagian penyebutnya ya, yang tidak penting karena kita lihat hanya bagian pembilangnya saja. Saya bisa dapatkan di sini omeganya harus kita lihat sama dengan tahingga ya, supaya bagian realnya tersebut akan 0. Jadi berdasarkan titik-titik di atas saya bisa peroleh gitu ya, pola plot dari fungsi alih di atas saya bisa dapatkan dalam plot sebagai berikut ya. Jadi ini kita lihat ya, pada saat omega sama dengan 0 magnitude-nya itu tahingga dan sudutnya minus 90 derajat, dan pada saat omeganya tahingga magnitude-nya 0 sudutnya itu minus 270 derajat, dan ini dia memotong sumbu real ya, sumbu real itu sumbu X pada omega sama dengan akar 5 ini ya, dan nilainya GJ omega itu sama dengan minus sepertiga. Dan ini dia memotong bagian imajiner pada saat GJ omeganya itu magnitude-nya sama dengan 0 sebagai berikut. Kita lihat contoh terakhir ya, ini contoh 6. Bagaimana kita bisa memplot polar plot atau Nyquist plot dari fungsi alih berikut ya, GHS sama dengan 1 per S pangkat 4 dikalikan dengan S plus P. Kita substitusi dulu ya, S sama dengan J omega, jadi saya bisa dapatkan bentuk sebagai berikut. 1 per J pangkat 4, omega pangkat 4 kalikan J omega ditambah P ya. J pangkat 4 itu min 1 ya, min 1 karena J nya itu akar min 1, J kuadrat itu min 1, berarti J pangkat 4 itu 1 ya. Jadi saya bisa dapatkan di sini hanya ini J pangkat 4 itu sama dengan 1. Jadi sekarang magnitude-nya saya bisa peroleh sebagai berikut. Jadi ini langkah awalnya, kalikan dengan sekawan, nanti pisahkan bagian real bagian imajiner. Saya bisa cari magnitude-nya dengan mengakarkan bagian imajiner kuadrat ditambah bagian real dikuadratkan. Dan fasanya saya bisa peroleh itu minus tangen inverse dari omega per P. Dan ini seperti biasa, poin yang ke-1 start pada saat
Nah, omega sama dengan 0, saya bisa dapatkan magnitude-nya sekian dan sudutnya sekian ya. Untuk magnitude-nya itu tak hingga dan sudutnya itu 0 derajat. Untuk poin kedua, pola tersebut akan berakhir pada saat omega tak hingga, yaitu pada saat magnitude-nya 0 dan fasanya minus 90 derajat. Dan di sini dari dua titik ini saya bisa memplot gitu ya, pola plot sebagai berikut. Ya, ini kalau misalkan omega-nya itu semakin membesar, gitu ya, dia akan menuju, gitu ya, menuju titik 0 ini ya pada saat omega-nya itu tak hingga. Ya, jadi kira-kira polar plot atau Nyquist plotnya akan berbentuk seperti ini. Ingat, sumbu X merupakan bagian real dari fungsi alih di atas dan sumbu Y merupakan bagian imajiner dari fungsi alih yang diberikan.